Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Bu Vini, dalam mata kuliah Pengambilan Keputusan Strategis Berbasis Sistem di Rumah Sakit. Dan tema kita kali ini adalah tentang perumusan strategi dan program yang akan dijalankan di rumah sakit. Selamat menyimak, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Pertama-tama kita akan berbicara tentang strategi rumah sakit. Dalam lingkungan pelayanan rumah sakit yang dipengaruhi oleh mekanisme pasar, maka penyusunan strategi berdasarkan konsep lembaga usaha layak dipergunakan dengan modifikasi untuk strategi yang mendukung misi sosial. Dua kelompok besar strategi rumah sakit adalah kelompok pertama adalah strategi untuk mengembangkan kegiatan dengan pengguna kelompok masyarakat yang membeli pelayanan jasa yang disediakan rumah sakit. Dan kelompok strategi yang kedua adalah untuk mendapatkan subsidi dan dana-dana kemanusiaan. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa hampir semua rumah sakit sekarang memaksimalkan dirinya tidak hanya untuk mendukung misi sosial tapi juga memiliki misi komersial, yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat, juga untuk mendapatkan subsidi dan dana-dana kemanusiaan dari pihak-pihak lain. Strategi lembaga non-profit. Bagaimana dengan strategi lembaga non-profit untuk menjalankan misi sosialnya? Program-program kemanusiaan seperti program Dokter Tanpa Batas disusun oleh sebuah organisasi kemanusiaan. Organisasi ini mengorganisir penempatan para dokter di daerah-daerah yang tertinggal dan jauh dari sentra pelayanan kesehatan. Strategi publikasi yang kuat dalam meliput program ini digunakan untuk menarik para pemberi sumbangan. Seperti contohnya Rumah Sakit Apung Dr. Lee yang ingin menjangkau pasien-pasien di pulau terpencil, atau yang dilakukan pula oleh Greenpeace, lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan yang bergerak dengan strategi yang jelas untuk memperlihatkan keberanian untuk mengamankan lingkungan hidup. Nah, itu tadi antara lain strategi dari beberapa lembaga non-profit, yaitu menarik perhatian masyarakat dengan hal-hal yang bersifat kemanusiaan sehingga masyarakat tergugah untuk memberikan bantuan berupa tambahan dana. Aspek-aspek pemasaran dalam penyusunan strategi. Ketika kita membicarakan aspek-aspek dalam pemasaran, maka kita akan kembali pada pertanyaan-pertanyaan dasar yang menjadi landasan perencanaan dalam strategi sebuah institusi kesehatan. Yang pertama adalah siapa pengguna pelayanan kita. Yang kedua, apakah yang membeli nanti ditujukan untuk keluarganya atau untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, berapakah jumlah mereka? Yang keempat, bagaimana ciri-ciri mereka? Yang kelima, bagaimana kepuasan yang akan mereka dapat dari jasa pelayanan kita. Demikian pula untuk pengguna rumah sakit yang tidak mampu atau dari kalangan bawah. Kita harus membicarakan tentang dari mana sumber pembiayaan untuk mereka, siapa yang akan membayar atau siapa yang akan bertanggung jawab, dan bagaimana minat dan kepuasan yang mereka cari. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini kita akan menemukan aspek-aspek pemasaran apa saja yang kita perlukan untuk menyusun sebuah strategi. Makna sebuah strategi di rumah sakit. Strategi menurut Kaplan dan Norton tahun 2001 menggambarkan strategi sebagai sebuah proses yang berkelanjutan atau kontinu. Dalam proses tersebut dapat ditemui berbagai kegiatan seperti menguji strategi, mempelajari dan melakukan adaptasi. Dan dengan adanya proses ini, sebuah rumah sakit yang melakukan perencanaan strategis berarti telah masuk dalam suatu pengembangan lembaga-lembaga yang bersifat terus-menerus. Dan dalam istilah populer sering disebut sebagai learning organization. Proses strategi berkaitan dengan penyusunan anggaran. Pada gambar ini bisa kita lihat bahwa sebuah strategi ketika sebuah perusahaan memperbaharui strateginya dan menghubungkannya dengan balance scorecard, penganggaran akan bisa dilihat atau bisa direncanakan
untuk menetapkan sasaran inisiasi strategi dengan menggunakan uji hipotesis. Jadi ketika sebuah strategi mulai dilaksanakan dan menggunakan balance scorecard, maka akan terlihat dengan jelas anggaran-anggaran yang harus dipenuhi oleh sebuah institusi. Nah, ketika kita sudah mengetahui anggarannya, maka kita akan mencari sumber dayanya. Dan sumber daya ini bisa berasal dari sebuah pelaksanaan atau sebuah proses pelayanan kesehatan yang dijalani oleh rumah sakit, di mana ada input berupa sumber daya dan ada output berupa hasil. Nah, setelah itu pun kita tetap harus mereview atau mengevaluasi, juga memonitoring apakah anggaran tersebut bisa terserap dengan baik atau berlebihan atau justru kurang. Nah, akan juga dicocokkan kembali dengan balance scorecard, apakah sudah memenuhi syarat untuk mencapai visi dan misi perusahaan atau visi dan misi rumah sakit. Nah, pada proses ini pun dari anggaran akan ada pelaporan berupa catatan-catatan yang sifatnya akuntabilitas, juga ada feedback dari data-data yang diperoleh. Nah, setelah pada proses pelaporan, maka akan ada proses uji hipotesis untuk meng-cross-check apakah semua yang dijalani dengan pelaksanaan strategi ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, atau justru membutuhkan banyak pengembangan. Nah, setelah tahap uji coba ini ada pembelajaran dan adaptasi tentu saja bagi seluruh komponen baik internal maupun eksternal di rumah sakit, sehingga strategi yang berjalan untuk tahap selanjutnya akan menjadi strategi yang lebih baik lagi. Strategi. Kaplan dan Norton tahun 2001 menyebutkan sebuah istilah yang disebut sebagai strategi focus organization, di mana strategi ini yang pertama adalah menghubungkan strategi dengan penganggaran, yang kedua mempunyai sistem feedback, yang ketiga mengandung kegiatan uji kegiatan belajar dan beradaptasi. Nah, ada 3 jenis dalam perumusan strategi. Yang pertama adalah grand strategy, yang umumnya merupakan perumusan tingkat perusahaan. Jadi ini lebih general pada seluruh perusahaan. Yang kedua, generic strategy, umumnya dipergunakan untuk perumusan strategi pada tingkat unit pelayanan atau usaha. Jadi penyusunan strategi untuk masing-masing unit yang mungkin akan memiliki perbedaan dengan unit-unit yang lain. Yang terakhir adalah functional strategy, berada dalam konteks strategi fungsi-fungsi manajemen. Hal ini dituliskan oleh Truitt 2002, Kaplan dan Norton 2002, dan Ginter dan kawan-kawan 1998. Strategi besar atau grand strategy. Sebuah perusahaan yang mempunyai banyak usaha diharapkan mempunyai strategi besar atau dasar. Dikatakan oleh Truitt pada tahun 2002 dan Ginter dan kawan-kawan pada tahun 1998 mengatakan bahwa strategi dasar ini menunjukkan adaptasi lembaga terhadap lingkungannya. Dalam lingkungan yang baik dan keadaan internal yang kuat, sebuah makhluk hidup dapat tumbuh berkembang dengan baik. Sebaliknya, dalam keadaan lingkungan yang buruk dan keadaan internal lembaga yang lemah, lembaga dapat beradaptasi dengan melakukan pengurangan kegiatan. Apabila terjadi keadaan yang memburuk dan tidak dapat dipertahankan, maka dapat dirumuskan strategi likuidasi. Likuidasi merupakan salah satu strategi untuk menghindari kerugian lebih banyak dan menyelamatkan aset-aset berharga. Grafik daur hidup produk atau produk life cycle. Penetapan strategi terkait dengan grafik yang disebut produk life cycle atau daur hidup produk. Grafik ini memiliki sumbu horizontal waktu dan sumbu vertikal akselerasi pertumbuhan. Kurva yang terbentuk adalah kurva normal. Berdasarkan kurva ini, produk dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertumbuhan, fase maturasi, dan fase penurunan yang mengarah ke likuidasi. Nah, jadi sangat jelas dari grafik ini adalah ketika kita mengalami fase pertumbuhan yang baik dan di fase pendewasaan atau fase maturasi ini kita bisa mengikuti dengan stabil
Namun di fase ketiga, di fase penurunan, kita tidak bisa survive, kita terus menurun, maka strategi atau skenario untuk likuidasi harus diberlakukan sehingga tidak memperbanyak kerugian dan kita masih bisa mempertahankan beberapa aset yang berharga. Strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Yang kedua, pertumbuhan dengan diversifikasi. Yang ketiga, pertumbuhan dengan cara aliansi. Kekuatan strategi ini yaitu pada konsentrasi pada satu kegiatan dengan tidak melakukan pengembangan usaha baru yang membutuhkan energi dan risiko tinggi. Dari sini kita bisa lihat bahwa dalam strategi pertumbuhan, kita tidak selalu harus terburu-buru untuk memberikan pengembangan-pengembangan atau membuat diferensiasi produk dan lain-lain. Karena kita fokus adalah kita memberikan pelayanan yang terbaik dan kita mendapatkan klien, customer atau pasien secara stabil. Untuk 5-10 tahun pertama biasanya fokus perusahaan adalah untuk stabil terlebih dahulu, belum ada upaya untuk pengembangan. Namun setelah melampaui 2 kali fase, maka perlu diadakan penambahan-penambahan disesuaikan dengan keadaan atau perkembangan lingkungan yang ada di rumah sakit. Pertumbuhan dengan cara integrasi vertikal. Ginter dan kawan-kawan pada tahun 1998 mengatakan bahwa integrasi vertikal berarti bahwa suatu rumah sakit berusaha untuk memenuhi kebutuhan inputnya, atau integrasi ke hulu atau disebut backward integration, atau memasarkan outputnya integrasi ke hilir atau forward integration melalui organisasi yang dimilikinya. Integrasi vertikal ke hulu yaitu dari penelitian dasar, komersialisasi kegiatan penelitian, pabrik dan farmasi, distributor farmasi, pabrik alat-alat kedokteran dan kesehatan, fakultas kedokteran, dan akademi perawat yang lain-lain, di mana hal-hal tersebut di atas adalah merupakan hulu atau merupakan pusat dari pemberian input yang diterima oleh rumah sakit. Nah, ada pula pergerakan ke hilir, di mana ada organisasi asuransi kesehatan, pelayanan ambulan, puskesmas, dokter praktik swasta, dan perawatan rumah atau home care, dan lain-lain. Nah, ini arahnya lebih pada ke pasien, sehingga rumah sakit melakukan pertumbuhan dengan cara melakukan ekspansi kegiatan. Pertumbuhan dengan cara integrasi horizontal. Integrasi horizontal atau disebut juga lateral terjadi ketika rumah sakit membentuk sebuah jaringan. Integrasi lateral ini sering disebut sebagai chain hospital atau multi-hospital system. Manfaat dari jaringan yaitu untuk mengambil keuntungan dari sumber daya yang dikumpulkan sehingga dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan tiap anggotanya untuk meningkatkan kinerja seluruh jaringan. Dalam proses ini terjadi berbagai kejadian seperti merger atau pembelian rumah sakit oleh jaringan rumah sakit. Jadi ketika sebuah institusi kesehatan bergabung atau merger, maka dianggap itu adalah sebuah strategi yang lebih baik untuk tetap bertahan tanpa harus ada likuidasi. Pertumbuhan diversifikasi. Ginter tahun 1998 menyatakan bahwa related diversification adalah diversifikasi pada aktivitas bisnis baru yang terkait dengan satu atau lebih aktivitas bisnis rumah sakit pada saat ini. Nah, sedangkan unrelated diversification adalah diversifikasi aktivasi bisnis baru yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh rumah sakit pada saat ini. Jadi, di sini bisa kita ketahui perbedaannya bahwa related diversification adalah sesuatu yang masih berhubungan dengan bisnis rumah sakit, namun pengembangan dengan unrelated diversification adalah benar-benar berbeda dari aktivitas bisnis yang dilakukan rumah sakit. Misalnya, ketika sebuah rumah sakit melakukan diversifikasi dengan membuka minimart yang berlokasi
di dalam rumah sakit itu sendiri. Nah, ini adalah sebuah pengembangan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan aktivitas bisnis yang dilakukan rumah sakit. Jenis-jenis aliansi strategi di rumah sakit dan pelayanan kesehatan. Ada 2 jenis aliansi, yaitu aliansi lateral, yaitu berbagai jenis organisasi yang serupa berkumpul bersama untuk memperoleh keuntungan seperti economies of scale, meningkatkan akses pada sumber daya yang langka, dan meningkatkan kekuatan bersama. Sedangkan aliansi integratif, yaitu organisasi-organisasi pelayanan kesehatan, bekerja bersama dengan tujuan terutama untuk memperkuat posisi pasar dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Aliansi ini sering disebut sebagai aliansi stakeholders, yang menghubungkan pembeli-pembeli, pemasok-pemasok, dan bahkan menghubungkan sampai ke pasien. Kedua jenis aliansi ini baik lateral maupun integratif sangat baik untuk dilakukan supaya kita tidak mengalami fase penurunan. Strategi pengurangan kegiatan. Ada kemungkinan rumah sakit mengurangi sebagian usahanya karena perubahan lingkungan. Strategi seperti pengurangan kegiatan rawat inap dengan pengurangan jumlah tempat tidur dilakukan karena tekanan eksternal berupa kemajuan teknologi perawatan mata. Kasus-kasus operasi mata yang membutuhkan waktu lama untuk perawatan di bangsal berhasil diturunkan waktunya. Akibatnya, bed occupation rate atau BOR, instalasi rawat inap mengalami penurunan. Akibatnya, lebih lanjut kamar-kamar di bangsal banyak yang kosong. Keadaan seperti ini dapat dilakukan strategi pengurangan kegiatan berupa menutup kamar-kamar yang tidak terpakai. Nah, cerita sukses cara untuk bertahan hidup bagi rumah sakit adalah yang saya pernah lihat adalah untuk rumah sakit mata Dr. Yap. Pada saat itu betul adanya bahwa teknologi telah membantu banyak sekali pengobatan mata sehingga jarang sekali ada pasien yang sakit mata yang harus rawat inap. Namun rumah sakit Dr. Yap memiliki banyak sekali bangsal-bangsal dan mereka akhirnya menyulap bangsal-bangsal tersebut tidak terlihat seperti rumah sakit tapi lebih seperti penginapan untuk beristirahat. Nah, karena mereka melakukan itu maka banyak ternyata dari pasien-pasien yang akhirnya setelah operasi mereka tidak langsung pulang, mereka lebih ingin rileks dulu, beristirahat dulu di bangsal-bangsal tersebut paling enggak sampai 2-3 hari sampai benar-benar mereka pulih, perbannya sudah diganti sehingga mempermudah dokter untuk melakukan kontrol pada masa penyembuhan mereka. Nah, strategi ini sangat baik yaitu merubah dari sisi arsitektur, dari sisi bangunan atau fasilitas sehingga BOR yang tinggi tetap bisa dicapai oleh rumah sakit. Strategi berubah haluan hingga strategi likuidasi, menghentikan atau membubarkan organisasi. Beberapa faktor yang potensial sebagai penyebab kemunduran kinerja suatu rumah sakit adalah yang pertama, manajemen yang tidak baik. Manajemen yang tidak tertata dengan rapi dan tidak ada job description yang jelas dan tidak ada reward bagi karyawan atau petugas-petugas baik medis maupun non medis. Yang kedua, ekspansi yang berlebihan. Nah, kadang hal ini justru membuat kita menyalahartikan sebuah ekspansi. Ekspansi memang perlu dilakukan, tapi sebelum kita melakukan pengembangan yang besar-besaran, kita harus terlebih dulu berada di fase stabil, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga, pengendalian finansial yang kurang tepat. Biasanya rumah sakit yang pengendalian finansialnya yang tidak baik adalah ketika mereka terlalu terburu-buru untuk menambah jumlah alat kesehatan atau menambah jumlah bed atau membangun lagi. Sedangkan rate of return-nya masih belum memenuhi. Maka dari itu sebaiknya ketika kita melakukan pengembangan, kita harus menyesuaikan dulu dengan anggaran yang ada di rumah sakit. Yang kedua, berikutnya adalah biaya tinggi. Karena harga obat, harga alat kesehatan meningkat. Juga kompetisi, banyaknya pendatang-pendatang baru dalam bisnis rumah sakit, sehingga membuat sebuah organisasi rumah sakit yang mengalami kesulitan berkembang akhirnya mengalami likuidasi.
Ada juga perubahan epidemiologi dan demografi. Nah, ada perubahan-perubahan jenis-jenis penyakit yang dihadapi oleh masyarakat juga, termasuk pandemi ini sangat mengubah arah dari konsentrasi rumah sakit dari yang mereka sudah rencanakan. Yang terakhir ada perubahan selera masyarakat. Nah, sekarang masyarakat memiliki selera yang agak unik. Mereka hidup berada di sosial media, sehingga apabila bisnis rumah sakit tidak mengikuti kebutuhan mereka, tidak mau memperbaharui peralatan, tidak mau memperbaharui gedung dan fasilitas, maka mereka akan tertinggal dan tidak diminati oleh masyarakat. Strategi generik untuk unit-unit pelayanan. Dalam tingkat unit pelayanan, misalnya bangsal VIP, poliklinik, laboratorium, dibutuhkan strategi agar pengguna tertarik. Strategi ini disebut strategi generik. Mengapa strategi generik dibutuhkan? Dalam konsep rumah sakit sebagai lembaga usaha, instalasi-instalasi dapat disebut sebagai unit pelayanan strategis. Sebuah daerah yang mempunyai banyak rumah sakit, unit-unit pelayanan rumah sakit bersaing dengan unit sejenis ataupun pelayanan substitusi. Oleh karena itu, strategi generik ini sangat dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan atau perkembangan unit-unit pelayanan yang ada di masing-masing rumah sakit untuk bisa mengikuti perkembangan pasar dan juga bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Ada 3 alternatif strategi generik menurut Porter tahun 1985, yaitu yang pertama adalah cost leadership, yang kedua adalah differentiation, yang ketiga adalah focus. Berikut ini adalah penjelasan dari strategi generik tersebut. Yang pertama adalah tentang cost leadership strategy atau CLS. Instalasi atau unit usaha yang menggunakan strategi CLS atau low cost strategy ini akan berupaya semaksimal mungkin mengungguli pesaing melalui pemberian jasa pelayanan yang lebih murah dari rumah sakit lain, namun mutunya sama atau lebih baik. Yang kedua adalah differentiation strategy atau DS. Tujuan utama strategi diferensiasi adalah meraih keunggulan kompetitif melalui penciptaan produk atau jasa yang unik dalam berbagai bentuk pilihan. Yang ketiga adalah strategi fokus, yaitu unit-unit pelayanan rumah sakit dapat diarahkan untuk melayani masyarakat dengan fokus tertentu. Sebagai contoh, sebuah rumah sakit umum yang mempunyai fokus pelayanan untuk orang tua atau orang lanjut usia. Tantangan menyusun strategi fungsional yaitu yang pertama, bagaimana strategi yang diambil agar sumber daya manusia menjadi lebih termotivasi dan siap bekerja. Berikutnya ada bagaimana agar terjadi proses kegiatan yang lebih efisien dengan cara menghilangkan pelayanan yang tidak berguna. Ada juga bagaimana agar para pengguna yang membeli produk tersebut atau pelayanan tersebut mendapatkan kepuasan. Bagaimana agar pemberi subsidi terwujud sehingga mereka datang untuk memberikan subsidi karena tertarik dengan program atau strategi yang kita susun. Bagaimana agar pemberi dana kemanusiaan yang menyumbang terwujud dan puas. Dan yang terakhir adalah bagaimana agar kesehatan keuangan dan misi dapat terlaksana dan apa saja indikatornya. Itu tadi adalah tantangan-tantangan dalam menyusun strategi fungsional, dan apabila kita berada dalam suatu posisi untuk menyusun strategi, maka dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita akan ketahui apa saja yang kita perlukan dalam menyusun strategi tersebut. Ini adalah contoh kasus pembukaan produk baru Polisore. Strategi yang ditempuh subsistem medis fungsional adalah meningkatkan efisiensi fungsi operasional klinik untuk mendukung pembukaan rawat jalan. Strategi ini penting dalam usaha meningkatkan indikator mutu proses pelayanan pada instansi rawat jalan. Program-programnya meliputi yang pertama adalah pengembangan konsep full-timer dan part-timer untuk dokter senior. Dokter senior diharapkan bersedia praktik di Polisore karena peralatan yang tersedia di Polisore dan di rumah sakit pendidikan dapat menjadi peralatan rujukan dokter umum atau spesialis lain.
Yang kedua ada mengatur jadwal perawat yang bertugas di polisore. Yang ketiga mengembangkan sistem operasional sehingga dokter dapat bekerja dari pagi hingga sore untuk pelayanan, pendidikan, dan penelitian dengan baik. Nah, yang diinginkan dari pembukaan produk polisore ini adalah memaksimalkan alat peralatan yang sudah dimiliki, juga memaksimalkan tenaga medis yang mereka miliki untuk memberikan pelayanan dengan waktu yang lebih luas dan tidak terbatas bagi masyarakat, karena biasanya poli rawat jalan itu beberapa rumah sakit hanya memberlakukan untuk pagi dan tidak ada poli sore, karena banyak dokter yang membuka praktek di rumah pada sore hari. Tapi di sini rumah sakit yakin bahwa tetap akan ada dokter-dokter yang mau untuk praktek di poli sore dengan kompensasi yang ditingkatkan dari pihak rumah sakit kepada para dokter dan perawat. Yang perlu dilakukan. Yang pertama tentang strategi keuangan, dilakukan dengan mengubah sistem insentif untuk memberikan nilai tambah bagi para staf rumah sakit yang bekerja sampai sore hari. Strategi fungsi keuangan ini penting dalam rangka meningkatkan indikator kepuasan staf, termasuk dokter dan perawat yang bekerja di poli sore. Strategi yang lain yaitu strategi fungsi pemasaran, dilakukan dengan mengadakan kampanye mengenai poli sore kepada masyarakat. Indikator yang menjadi acuan adalah peningkatan penggunaan instalasi rawat jalan. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu menyebarkan brosur pada saat pelaksanaan promosi kesehatan, misalnya pada saat melakukan penyuluhan ke wilayah-wilayah. Brosur tentang poli sore bisa diberikan, atau informasi tentang poli sore bisa diberikan ke masyarakat. Yang terakhir adalah strategi fungsi rumah tangga, dilakukan dengan mendukung pembukaan poli sore dengan berbagai kegiatan. Nilai yang diperhatikan dalam strategi pada fungsi rumah tangga ini untuk meningkatkan kepuasan pengguna rumah sakit dan staf karyawan. Penyusunan program dan penetapan anggaran. Kaplan dan Norton 2001 memberikan suatu uraian yang sangat tepat untuk menghubungkan antara perumusan strategi dengan kegiatan sehari-hari. Dikenal dengan prosedur yang disebut step down procedure yang dapat menghubungkan antara strategi dengan penyusunan anggaran, yaitu perumusan strategi, terjemahan strategi menjadi balance scorecard, menetapkan jangkauan sasaran atau target, identifikasi program berdasarkan strategi dan sumber daya yang dibutuhkan, penetapan anggaran keuangan dan sumber daya manusia, dan yang terakhir menuju pada anggaran 1 tahun, dan ini akan berjalan terus-menerus secara berkala. Dengan menggunakan konsep berpikir step down tersebut, sebuah rumah sakit dapat mencoba menerjemahkan strategi yang telah dirumuskan menjadi penganggaran. Hal-hal yang dilakukan oleh rumah sakit meliputi menerjemahkan strategi menjadi tujuan-tujuan sasaran atau target yang dapat terukur, mengembangkan rencana usaha selama 2-3 tahun ke depan dengan menetapkan sasaran-sasaran untuk setiap tujuan, menetapkan program-program untuk melaksanakan rencana usaha. Setiap program memiliki orang atau bagian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan sesuai dengan jadwal waktunya. Setiap program harus dirinci dalam rencana kerja operasional dan penganggarannya. Itu tadi paparan untuk pertemuan kali ini tentang perumusan strategi dan program di rumah sakit. Nah, untuk pertanyaan diskusi, yang pertama pertanyaannya adalah berikan contoh untuk cost leadership strategi, contoh untuk differentiation strategi, dan contoh untuk strategi fokus. Itu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah strategi likuidasi menjadi pilihan yang paling baik apabila rumah sakit sudah dalam kondisi yang sangat terjepit? Coba jelaskan pendapatmu. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, pada unrelated diversification,
Sebenarnya rumah sakit memiliki keleluasaan untuk menciptakan bisnis baru. Menurut kalian, bisnis apa saja yang bisa dilakukan oleh rumah sakit untuk menambah pemasukannya dan juga sekaligus bisa melayani pasien maupun keluarga pasien, sehingga bisnis mereka tetap bisa diselamatkan dengan adanya pengembangan strategi tersebut. Coba jelaskan, sebutkan contohnya apa saja unrelated diversification yang bisa dilakukan oleh rumah sakit. Ibu rasa 3 itu saja pertanyaan untuk diskusi kita. Sampai ketemu di kelas diskusi dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, baik kesehatan fisik, kesehatan mental maupun kesehatan sosial.